Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok pemrograman Web 1 dari program studi PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Nama saya Hikmah Indriani. Nama saya Budiono. Nama saya Wildan Makijala Maca. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah pemrograman Web 1 dengan tema website pengelolaan sampah. Website yang kami buat memiliki tujuan untuk memberikan edukasi sederhana kepada masyarakat mengenai sampah. Di dalam website ini, pengguna dapat mengetahui pengertian sampah, dampak sampah, jenis-jenis sampah, cara mengelola sampah, tips mengurangi sampah, serta memberikan pesan melalui halaman kontak. Selain itu, kami juga menerapkan beberapa materi yang sudah dipelajari selama perkuliahan pemrograman Web 1, seperti HTML, CSS, JavaScript, menambahkan gambar, video, audio, link, atau navigasi, list, form, dan beberapa elemen lainnya. Proyek kami juga sudah disimpan di repositori GitHub, sehingga shortcode dapat dipelajari. Untuk website yang kami buat, repositorinya menggunakan nama Ecolearn dengan beberapa file HTML, CSS, JavaScript, serta file multimedia. Baik, untuk mengetahui website kami secara lebih jelas, sekarang saya akan mulai dengan menjelaskan halaman utama atau halaman home. Di halaman home, saya klik. Dan kami menambahkan konten edukasi demi untuk memulai kedua. Kemudian file multimedia, ada video edukasi. Kami akan pada halaman home, kami tidak hanya menggunakan teks, tetapi juga menggunakan gambar, video, audio, tombol, navigasi, dan JavaScript. Sekarang saya akan menyerahkan penjelasan bagian edukasi kepada teman saya, kepada Pak Wildan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman edukasi. Pada halaman ini, tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman dasar kepada pengguna mengenai sampah dan pentingnya pengolahan sampah. Apa itu sampah? Sampah adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk mengurangi, memilah, mengolah sampah agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Dampak sampah pada lingkungan. Pertama, menyebabkan pencemaran tanah dan air, menimbulkan bau tidak sedap, menjadi sumber penyakit, mengganggu keseimbangan ekosistem. Cara mengolah sampah. Cara mengolah sampah. Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan konsep 3R. Reduce mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah. Reuse menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai. Recycle mendaur ulang sampah menjadi barang baru. Lanjut ke halaman jenis. Mengenali berbagai jenis sampah agar mudah dipilah. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup
dan mudah terurai secara alami. Contoh, sisa makanan, daun kering, kulit buah, dan sayur busuk. Sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai dan dapat didaur ulang menjadi barang baru. Contohnya botol plastik, kaleng, kaca, dan kertas. Selanjutnya B3, sampah B3. Sampah B3 merupakan singkatan bahan berbahaya dan beracun. Memerlukan pengamanan khusus karena dapat membahayakan manusia dan lingkungan. Contoh sampahnya baterai bekas, lampu neon, cat bekas oli, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke halaman tips mengolah sampah. Mulai dari diri sendiri untuk lingkungan yang lebih bersih. Menurut kami bagian ini paling penting karena setelah penggunaan mengetahui perhatian atau jenis-jenis sampah, pengguna juga perlu mengetahui tindakan sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di halaman ini ada 5 tips mengurangi sampah. Tips pertama, membawa tas belanjaan sendiri. Tips kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Tips ketiga, memilah sampah organik dan anorganik. Keempat, mendaur ulang barang yang sudah bisa digunakan lagi. Tips kelima, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, langsung ke tips kontak, ke halaman kontak. Pada bagian nama dan email terdapat validasi request sehingga pengguna harus mengisi bagian tersebut sebelum form dapat dikirim. Untuk email juga menggunakan tipe input email sehingga browser dapat membantu melakukan pengecekan format email. Jadi di halaman kontak ini kami menerapkan materi HTML berupa form, label, input, text area, dan bottom. Selanjutnya untuk base code-nya akan dijelaskan Kakak Wildan. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknologi yang kami gunakan dalam proyek ini. Dalam proyek ini, kami menggunakan 3 bahasa pemrograman, yakni HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini, saya menghubungkan HTML ke CSS menggunakan tag link, yakni link rel stylus array style CSS. Kemudian di sini saya menggunakan heading, yakni H1 untuk judulnya. Kemudian di sini saya menggunakan tag paragraf untuk sebuah paragraf. Kemudian di sini saya membuat link untuk menghubungkan halaman 1 ke halaman 2 dan halaman 3 dan seterusnya. Kemudian di sini saya juga menggunakan heading 2 untuk judul kecil, kemudian paragrafnya di bawah. Dan berikutnya di sini saya menambahkan tag gambar, yakni tag IMG. Terus saya memasukkan nama gambar saya. Kemudian ukurannya, width. Saya juga menambahkan tag video, yakni video with control. Nama videonya yakni ini.
Kemudian untuk tag audionya, di sini saya menggunakan tag audio autoplay. Untuk videonya, untuk audionya saya menggunakan MP3. Kemudian yang kedua adalah CSS. Di dalam CSS kami mengatur beberapa bagian seperti background, warna background navigasi, ukuran tulisan, jarak antara elemen, selection, video, audio, dan lain-lain. Sebagai contoh, website menggunakan warna hijau sebagai warna utama. Hal tersebut sesuai dengan tema lingkungan pengolahan sampah. CSS juga memberikan tampilan selection dengan background putih, banding, border, radius, dan shadow. Pada pada tombol juga terdapat efek hover. Kemudian di bagian JavaScript, pada proyek ini terdapat file. Ini JavaScript digunakan untuk menggunakan fungsi interaktif pada website. Ada beberapa fungsi yang kami gunakan. Pertama, ketika website dibuka, JavaScript akan menampilkan selamat datang. I- Ini akan menampilkan selamat datang. Kemudian kedua, JavaScript digunakan untuk menampilkan tahun secara otomatis pada pada voter. Jadi tahun pada voter dapat mengikuti tahun dari sistem. Ketiga, terdapat fungsi tampilkan pesan. Tampilkan pesan. Fungsi ini digunakan pada tombol seperti mulai peduli sampah. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai website edukasi pengelolaan sampah. Semoga proyek yang kami buat dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Kami dari kelompok pemrograman Web 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.